Smart governance adalah suatu tata kelola pemerintahan yang cerdas sehingga mampu menghasilkan pola birokrasi yang lebih cepat, efektif, efisien, dan komunikatif. Untuk membangun smart governance, diperlukan seorang smart ASN. Smart ASN adalah seorang ASN yang memiliki kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Mereka juga memiliki integritas tinggi, mampu berbahasa asing, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, berjiwa melayani, memiliki mentalitas wirausaha, jaringan yang luas, dan keramah tamahan. Kemampuan seorang ASN saat ini tidak hanya sebatas mampu menggunakan gawai untuk menunjang pekerjaan, namun harus memiliki kemampuan literasi digital. Literasi digital memiliki 4 pilar yang harus dikuasai, yaitu etika, keamanan, budaya, dan kecakapan dalam bermedia digital. Berikut ini adalah penjabarannya. Digital ethics atau etika bermedia digital adalah kemampuan menyesuaikan diri, berpikir rasional, dan mengutamakan etiket di dalam penggunaan perangkat digital. Mari kita simak sama-sama video mengenai etika bermedia digital. Wifi-nya jelek lagi. Pakai hotspot tuh aja. Boleh. Passwordnya apa? Ini. Oke. Dasar bibit-bibit pelakor. Apaan sih? Ini loh. Kamu komen kayak gitu. Gak boleh loh itu namanya hate speech. Hapus. Kita di dalam menggunakan media sosial itu harus menjunjung tinggi namanya etika. Gak boleh hate speech, gak boleh cyberbullying, gak boleh melontarkan kata-kata kasar ataupun yang berbau provokatif dan menyebarkan konten-konten yang belum tentu kita ketahui kebenarannya. Makasih ya udah ingetin. Ya. Pesan si Juki. Antar personal aja kita manusia tuh banyak bedanya. Contoh kecelakaan yang mungkin menurut kita biasa aja, mungkin bikin orang lain di luar sana nggak bisa makan 3 hari karena ngebayanginnya. Makanya perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media digital, sob. Itulah netiquette atau etika berinternet. Nggak tertulis memang, tapi perlu diketahui dan dibiasakan biar media digital jadi ruang yang sehat buat berkreasi dan berkomunikasi. Etika berinternet bikin kita saling merasa nyaman sehingga media digital bisa jadi ruang buat kita berkembang. Selain itu, perlu juga diperhatikan agar aktivitas kita di media digital bukanlah aktivitas yang melanggar hukum. Aktivitas pembajakan, pornografi, dan kejahatan lainnya yang jelas-jelas melanggar hukum ya tentu jangan dilakukan, sob. Hukum di dunia nyata dan dunia maya ya sama aja. Lo hapus juga masih nyisa jejak digitalnya. Jadi hati-hatilah berinternet. Yuk pahami etika di internet. Merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Ya, pemirsa, perkembangan teknologi yang inovatif dan inklusif serta bermanfaat haruslah dibarengi dengan pemanfaatan yang optimal, positif, serta aman. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang masih memunculkan berbagai tantangan. Salah satunya tantangan budaya, di mana teknologi digital ini sangat didominasi budaya asing yang dapat mengikis budaya bangsa dan pergeseran sorotan pada media internasional. Nah, lalu apa yang harus dipersiapkan agar dalam bermedia digital kita tidak terbawa dengan budaya asing? Yaitu dengan membudayakan identitas bangsa Indonesia seperti mengucapkan salam saat memulai percakapan dan mengakhiri percakapan dengan ucapan terima kasih. Budaya bermedia digital juga dapat dilakukan dengan mencintai produk dalam negeri dan mempromosikan atau mengenalkan budaya Indonesia ke kancah internasional. Cakap bermedia digital adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK
serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. 4 komponen dalam cakap bermedia digital. Yang pertama, landscape digital. Landscape digital meliputi pengetahuan kita tentang perangkat keras, perangkat lunak, koneksi internet, dan keamanan digital. Yang kedua yaitu mesin pencarian informasi, yaitu situs yang memiliki kemampuan untuk mencari halaman situs berdasarkan kata kunci yang kita berikan. Contohnya Yahoo, Google, dan sebagainya. Yang ketiga, aplikasi chat dan media sosial. Contohnya Telegram, WhatsApp, Messenger, dan lain-lain. Contoh media sosial Instagram, Facebook, dan lain-lain. Komponen keempat yakni dompet digital, loka pasar, dan transaksi. Berikut adalah contoh-contoh dompet digital. Contoh penerapan cakap bermedia digital dalam dunia kerja yakni mampu menguasai penggunaan Zoom Meeting maupun Google Meet dalam melakukan aktivitas pembelajaran ataupun rapat. Juga penggunaan aplikasi Microsoft Office dalam menyelesaikan pekerjaan kantor. Fitur proteksi perangkat digital terdiri atas proteksi perangkat keras dan perangkat lunak. Proteksi perangkat keras itu seperti kata sandi, penjutukan sidik jari, dan deteksi wajah. Proteksi ini sudah sangat umum digunakan. Untuk proteksi perangkat lunak bisa menggunakan Find My Device, backup data, dan pemasangan antivirus. Pengetahuan dasar mengenai proteksi identitas digital dan data pribadi di platform digital. Di era digital seperti sekarang ini, data pribadi seseorang sangatlah mudah ditemukan di dunia maya, entah itu yang sengaja diunggah oleh sang pemilik maupun yang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka itu, negara wajib melindungi data pribadi warganya, tetapi negara juga tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak juga harus turut andil dalam upaya perlindungan data pribadi. Siapa saja semua pihak tersebut? Pertama adalah pemerintah selaku penyelenggara negara. Kedua adalah data controller atau pengendali data pribadi. Ketiga adalah data owner atau pemilik data pribadi itu sendiri. Data pribadi sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Pertama, data pribadi yang bersifat umum, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan lainnya. Kedua, data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data informasi kesehatan, data genetika, data keuangan pribadi, dan lainnya. Pengetahuan dasar mengenai penipuan digital. Kadang dengan canggihnya teknologi manusia dapat menciptakan berbagai macam inovasi baru. Hanya saja ada segelintir orang yang menyalahgunakan kelebihan pada penggunaan teknologi. Logisnya, para pelaku penipuan ingin korbannya mengikuti apa yang diperintahkan oleh si penipu, yang ujung-ujungnya minta uang atau memeras si calon korban. Pengetahuan dasar mengenai rekam jejak digital di media. Apa itu jejak digital? Jejak digital adalah segala rekam jejak data seseorang yang berasal dari penggunaan internet. Data ini bisa berasal dari situs web yang Anda kunjungi. Kemudian, berkirim email atau informasi yang secara sadar Anda bagikan melalui internet. Contoh lain, Anda mengunggah konten ke media sosial, meninggalkan komentar, berbelanja online, dan sebagainya. Semua ini berpeluang menjadi jejak digital yang akan tersimpan di permanen internet. Jejak digital juga bisa terekam pada komputer dan smartphone yang Anda gunakan. Pendampingan penggunaan perangkat digital pada anak. Dampingi anak di saat sedang bermain dengan perangkat dan media digital. Orang tua perlu memiliki pengetahuan tentang laman, media sosial, dan aplikasi yang cocok digunakan anak sesuai dengan umurnya. Terapkan kesepakatan bersama anak tentang penggunaan perangkat digital di rumah. Ajak anak bermain dan beraktivitas di luar rumah untuk meningkatkan interaksi dengan anak. Apabila anak belum cukup umur, orang tua hendaknya meminjamkan perangkat digital
digital dan menggunakannya bersama anak. Memantau aktivitas dunia maya anak.